Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas materi tentang persiapan ujian sekolah Al-Islam. Yang pertama adalah terkait Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna merupakan nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 99 nama-nama baik Asmaul Husna yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua adalah qada dan qadar, yakni berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluknya. Kemudian, meski keduanya merupakan ketetapan Allah, memiliki perbedaannya masing-masing, yakni contoh qada ini adalah takdir yang berhubungan dengan rezeki. Adapun contoh dari qadar yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa lagi diubah, yakni seperti ajal atau kematian. Sehingga qada ini bisa terjadinya perubahan apabila manusia tersebut melakukan ikhtiar serta tawakal. Sedangkan qadar ini merupakan ketetapan Allah sehingga tidak bisa diubah. Nomor selanjutnya yakni tentang mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Salah satunya yakni membuat bahtera yang kuat dan kokoh. Yaitu salah satu mukjizat yang paling terkenal. Kemudian selanjutnya ialah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang kisahnya ditulis dalam Al-Qur'an. Dituliskan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa dan mulai petualangan yang penuh pelajaran. Ada beberapa pendapat mengenai tempat bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir atau yang disebut dengan Majma' al-Bahraini, yang pasti keterangan Al-Qur'an hanya menyebutkan yaitu tempat bertemunya dua laut. Kemudian mukjizat selanjutnya dari Nabi Isa ialah mampu menghidupkan orang yang telah wafat. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Selanjutnya yaitu tentang sholat jamak takdim, jamak takhir, dan jamak qasar. Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya, yakni dilaksanakan khusus dalam perjalanan. Adapun pasangan sholat yang bisa dijamak adalah hanya sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Pemilihan jamak takdim atau jamak takhir sebaiknya disesuaikan dengan keadaan yang dialami. Apabila sedang dalam perjalanan, misalnya masuk waktu sholat, sedangkan musafir sedang beristirahat, ia dianjurkan memilih jamak takdim agar memaksimalkan waktunya meneruskan perjalanan. Sedangkan jika masuk waktu sholat ketika musafir sedang di perjalanan atau sedang tidak beristirahat, sebaiknya ia memilih jamak takhir agar perjalanannya tidak terganggu hingga sampai di tempat pemberhentian berikutnya. Sedangkan sholat qashar adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Apabila sholat jamak tadi tetap dilakukan masing-masing 4 rakaat. Sedangkan sholat qashar ini merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Adapun sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat yang aslinya berjumlah 4 dikurangi atau diringkas menjadi 2 rakaat saja. Dan tidak boleh mengqashar sholat subuh dengan zuhur, dan harus berpasangan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selanjutnya adalah materi tentang perilaku fasik. Fasik secara istilah berarti keluar dari sesuatu, sedangkan secara bahasa berarti seseorang yang menyaksikan kebenaran tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agama Islam, pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah seorang muslim telah mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban dari umat Islam. Namun dia tidak menunaikan zakat tersebut padahal dia mengetahui hukumnya. Kemudian contoh lainnya adalah tentang wajibnya seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Namun dia tidak melaksanakan sholat fardu karena alasan lainnya, seperti kelelahan atau misalnya sudah
sudah ingin tertidur. Nah, contoh-contoh seperti itu merupakan alasan orang fasik untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian, selanjutnya ialah tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Yakni kenapa Abu Bakar As-Siddiq bisa menjadi khalifah pertama, yaitu diantaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad, sehingga menjadikannya sebagai khalifah pertama umat Islam. Selanjutnya, materi tentang zakat mal. Zakat mal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta atau penghasilan yang diperolehnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Zakat mal yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Kemudian, namun zakat mal ini tidak termasuk dari harta pertanian, pertambangan, dan lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat mal harus sudah mencapai nisabnya atau batas minimum dan terbebas dari hutang serta kepemilikan telah mencapai 1 tahun atau haul. Standar harga emas yang digunakan untuk 1 gram adalah 600.000, sementara nisab yang digunakan adalah sebesar 85 gram emas. Adapun cara menghitung zakat mal yaitu sebagai berikut: 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya, Ali memiliki harta berupa emas berat 200 gram yang sudah haul, dimiliki selama 1 tahun. Jika harta emas saat Ali memiliki emas pada saat itu adalah 600.000 rupiah per gram, maka berapa besaran zakat yang harus Ali keluarkan? Nah, maka bisa dihitung, yaitu 200 gram dikali 600.000, maka menghasilkan 120 juta rupiah. Kemudian dari hasil 120 juta rupiah ini dikali dengan 2,5%, sehingga menghasilkan 3 juta rupiah. Maka zakat mal yang perlu Ali keluarkan sebesar 3 juta rupiah dari emas yang dimilikinya. Kemudian, kaum muhajirin dan ansor. Materi tentang kaum muhajirin adalah sebutan bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Habsyah dan kemudian menetap di Madinah. Kaum Ansor adalah nama kaum yang berbaik hati dan peduli serta menolong dan menerima Nabi Muhammad serta pengikutnya di kota Madinah. Kemudian, materi tentang rukun Islam, yakni rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam. Dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholat, berupa ibadah sembahyang 5 waktu sehari atau salat fardu. Yang ketiga adalah saum atau berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah zakat. Memberikan 2,5% dari uang simpanan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Yang terakhir adalah haji atau rukun Islam yang kelima, yaitu pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang telah mampu. Kemudian materi tentang Khulafaur Rasyidin atau khalifah sesudah Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk. Berikut ini 4 nama Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan bijaksana. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib